Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Forum. Kali ini saya sedang bersama dengan pengurus Kadin Kota Semarang dan kebetulan di masa tenang ini kita akan membicarakan mengenai pemilu atau pencoblosan di tanggal 14 Februari besok, terutama membahas mengenai sosok-sosok dari Capres-Cawapres yang ada di Indonesia. Saya saat ini sedang berada dengan Pak Sabik dan Pak Dito. Beliau ini adalah pengurus dari Kadin Kota Semarang. Terima kasih sudah hadir di kantor Tribun Jateng, Bapak-bapak, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima kasih. sukses. Amin. Kebetulan dua-duanya caleg ini, guys. 2029. Ya, berarti kan apa yang dibahas sesuai lah ya kan, kita ingin membicarakan mengenai seperti apa sih politik saat ini di 2024 dan menurut kacamata dari Pak Sabik dan Pak Dito gitu kan. Ini dimulai dari perkenalan dulu aja, kira-kira mulai dari siapa enaknya? Pak Sabik dulu. Iya. Oke, baik. Boleh Pak diperkenalkan dirinya. Ya, saya Sabik, asli Semarang. Di Kadin saya sebagai Ketua Bidang Pengembangan Aplikasi dan UMKM. Oke. Selama ini sebelum di Kadin aktivitasnya apa aja Pak? Saya pengasuh pondok pesantren Al-Firdaus di Semarang. Di bidang sosial saya juga jadi ketua panti asuhan namanya Al-Jannah. Dan aktif di berbagai organisasi kepemudaan. Pernah di KNPI, di Kadin juga, ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan saat ini juga menjadi ketua pesantren Jawa Tengah. HIMI Pesantren Jawa Tengah ya. Kalau di Kadin sendiri udah lama Pak? Sudah lama. Gitu. Baik, nama saya Ade Pramudito. Saya di Kadin sebagai wakil ketua. Selain di Kadin, saya juga seorang konsultan perencana kota, baik di tata ruang dan juga kebijakan publik. Selain di Kadin, saya juga aktif di HIPMI Jawa Tengah, dulu juga di wakil ketua HIPMI Kota. Saya kira banyak sekali aktivitas saya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, khususnya di kota dan juga daerah seperti itu. Besok banget ya, kita udah mulai mencoblos sosok-sosok siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira pandangan dari masing-masing bapak-bapak ini, baik Pak Sabik, baik Pak Dito, apa sih yang bapak-bapak lihat kiranya di kontestasi demokrasi saat ini gitu? Boleh mulai dari Pak Dito dulu mungkin. Ya, saya kira terkait dengan pemilu besok ya, di tingkat paling tinggi yaitu ada Pilpres. Ketiga paslon saya yakini adalah putra-putra terbaik bangsa, dan ketiganya juga mengusung visi misi yang saya kira sama baiknya dan juga punya bargaining politik atau tawaran-tawaran yang saya rasa siapapun yang akan menang pasti yang terbaik seperti itu. Ada yang menawarkan perubahan, ada yang menawarkan berkelanjutan. Nah, yang terakhir juga menawarkan program yang saya rasa sama baiknya seperti itu. Jadi kalau melihat Pilpres besok pagi, saya rasa apapun yang ada di nurani para Tribuners yang diyakini sekiranya mewakili visi misinya, itu sudah yang terbaik lah pokoknya tiga-tiganya itu. Oke. Kalau Pak Sabik sendiri kira-kira apa sih yang menjadi pandangan ketika kontestasi demokrasi ini kok menjelang pencoblosan ini banyak kritikan, banyak semacam terjalan yang dihadapi oleh pemerintah. Ini seperti apa ini Pak Sabik? Ya, kalau melihat. Yang pertama dalam sudut pandang kami pengusaha muda ya. Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Jadi ini itu kan pertentangannya luar biasa. Tentu banyak faktor yang kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Tetapi kalau kita bicara visi misi ketiga capres-cawapres ini, kaitannya dengan wirausaha, kemudian peluang usaha, hampir sama semuanya. Visinya sama. Visi itu kan mimpi ya, mimpi.
tetapi misinya tentu akan berbeda-beda tergantung sudut pandang atau latar belakang dari capres itu. 01 ada Pak Anies, seorang intelektual, profesor, juga sarjana ekonomi, ahli di bidang politik juga. Kemudian wakilnya Caimin atau Gus Imin itu juga politisi ulung juga, akademisi juga, pinter lah. Nanti misinya ya akan kalau kaitannya ekonomi ya akan menyelesaikan sesuatu sudut pandang akademisi, sudut pandang intelektual. Ada masalah, kaji dulu datanya, kaji dulu masalahnya, baru nanti eksekusi. Sedangkan Caimin mungkin dia akan melakukan kebijakan berdasarkan komunikasi dengan tokoh-tokoh. Sedang nomor 2 kita tahu Prabowo ahli di bidang strategi, mantan Purnawirawan, tentu akan melihat kebijakan itu, kebijakan ekonomi, sudut pandang itu juga, keamanan, kestabilan, keamanan negara dan sebagainya. Wakilnya juga sama, akan berbicara mungkin tentang ekonomi digital dan sebagainya, karena di permukaan, di dunia yang kita pahami, Gibran ahli di bidang itu. Sedangkan nomor 3 Pak Ganjar tentu kaitannya di bidang usaha, ya akan melanjutkan program yang ada di Jawa Tengah yang sudah ada, misalkan buat Heterospace, pengembangan UMKM. Sedangkan Pak Mahfud akan berbicara tentang hukum, bahasanya kepastian hukum dalam bidang usaha. Ini penting bagi saya, kita tahu visi dan misi capres. Tetapi yang paling penting bagi saya sebetulnya bukan hanya visi misinya, tetapi melihat backgroundnya. Kan visi misi itu kan yang buat siapa sih? Timnya kan. Nggak mungkin capres itu nulis gitu, nggak mungkin. Pasti timnya. Dan saya yakin visi misi yang banyak itu tidak mungkin hafal semuanya. Maka paling baik cara terbaik untuk memilih itu melihat latar belakangnya. Latar belakangnya itu menentukan, tidak bisa dirubah-rubah. Kurang lebih itu sih sudut pandang dari kami pengusaha. Pak Dito, dari sekian debat capres yang mungkin udah Bapak saksikan, di mulai debat pertama sampai terakhir dari capres hingga cawapres melakukan debat, mana sih yang sekiranya visi atau misi yang mereka sampaikan itu rasional dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, artinya benar-benar bisa diimplementasikan dalam waktu kurang dari 5 tahun, karena kan memang mereka akan menjabat selama 5 tahun, dan itu kan waktu yang sangat terbatas untuk mengembangkan atau membangun ekonomi Indonesia sesuai target atau sesuai visi misi. Mana sih kalau Bapak melihat itu kira-kira dari debat capres itu? Ya, ini menarik sekali karena debat ini kan dari sekian kali acara debat itu dari yang awal sangat panas, saling menyerang gitu. Tapi di ujung kita kemarin lihat bareng-bareng bahwa dari ketiga capres ini saling membenarkan gitu. Di ketika yang Pak Anies misal menyampaikan visinya, Pak Prabowo mengiyakan, Pak Prabowo menyampaikan visinya, Pak Ganjar juga iya. Jadi saya rasa ketika sudah di sum up gitu, dari yang awalnya mungkin beliau-beliau ini punya sesuatu yang harus dipertahankan, lalu saling mengkritik, di ujung saya rasa ketiganya sudah bisa merangkai bahwa sebenarnya visi yang mereka sampaikan ya sudah, kita ini sebenarnya sama-sama sama-sama punya benang merah di antara visi misi. Contoh kemarin bicara soal kesehatan atau pendidikan, ketiga capres ini sudah mulai saling, ya saya setuju dengan Bapak, jadi sudah tidak ada friksi gitu selama debat. Memang kalau tadi Mas tanya soal waktu ya, jangka pendek, wah ini sensitif nih periode nih. Kan katanya ada yang harus panjang ya. Tapi memang saya meyakini bahwa pemerintahan itu dari periode ke periode selalu melanjutkan apa yang sudah ditata dengan baik seperti itu. Dan saya yakini di debat ketiga kemarin, ketiga capres itu sudah mulai tidak lagi mengkritisi apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, tapi dengan caranya masing-masing. Jadi saya rasa waktu yang pendek di 5 tahun memang betul sangat terbatas,
Tapi yang tadi ya yang saat ini sudah bagus. Saya punya program seperti ini, dilanjutkan itu juga. Saya rasa dari ketiganya mungkin akan mencukupi dengan waktu yang tidak terlalu panjang, itu satu periode itu. Oke. Sebagai Kadin paling tidak kan apa yang dikerjakan itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, terutama Kota Semarang karena wilayahnya Kota Semarang gitu ya. Apa sih yang diinginkan Kadin sendiri terhadap calon wakil presiden atau presiden maksud saya yang terpilih nanti ketika sudah menjabat menjadi presiden dan dilantik, siapapun itulah, saya tidak menyebut 1, 2, 3, tapi siapapun itu, apa sih yang diinginkan dari presiden nanti terkait dengan program-program yang diinginkan oleh Kadin? Mungkin Pak Sabik bisa menjawab. Atau Dito dulu. Pak Dito, oke siap. Ini bidang harian soalnya. Oke. Ya, terkait dengan ini ya, keberlangsungan. Ya betul, jadi ini sama perspektifnya yang disampaikan Mas Sabik tadi, bahwa kami ini pengusaha adalah entitas-entitas yang terdampak pertama kali oleh kebijakan publik atau politik yang dilahirkan oleh pimpinan paling tinggi, presiden, seperti itu. Jadi saya rasa dalam hal dunia usaha memang sangat penting bagi kami untuk ikut terjun, merumuskan, dan tentu berharap apa yang sesuai dengan bidang kami di industri ataupun perdagangan itu bisa selaras dengan yang dicanangkan oleh para capres ini gitu. Tapi kalau sudah secara substansial ya, saya rasa semuanya punya kepentingan lah. Tapi secara transaksional ya sudah, kami ini mungkin punya pilihan-pilihan yang berbeda yang kami yakini ini fit untuk kebutuhan industri kami seperti itu. Oh iya. Okay. Dengan banyaknya kejadian yang ada di Indonesia terkait masa kampanye, masih ada beberapa masyarakat yang bimbang untuk memilih antara 1, 2, atau 3 hingga detik ini, meskipun besok sudah tanggal pencoblosan. Apa sih yang sekiranya perlu disadarkan oleh mereka yang memilih untuk saya golput aja, percuma juga saya pilih, tidak mempengaruhi kehidupan saya, padahal pilihan mereka itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka, paling tidak menyadarkan lah untuk memilih salah satu paslon yang sudah mengikuti kontestasi demokrasi ini? Mungkin dari Pak Sabik. Ya, jadi tentang golput itu sebetulnya membingungkan juga ya, golput itu. Jadi kalau golput untuk diri sendiri boleh, tapi kalau ngajak orang lain nggak boleh. Gitu. Padahal dalam satu keluarga itu kalau ada bapaknya saja nggak ikut noblos, kemudian ditanya sama anaknya, Pak kurang noblos, wah malas noblos itu. Dia kan sama dengan mempengaruhi anaknya. Jadi kena pasal 284 Undang-Undang Pemilu itu. Mengajak ketidakadilan. Iya. Tapi kan itu kalau nggak ngajak secara serentak mungkin ya nggak kena pasal itu. Tetapi yang perlu diingat gini, memilih itu penting ya. Kalau alasannya karena milih 1, 2, atau 3 nggak berpengaruh dalam hidup kami kok. Itu menurut saya bukan masalah dia, tapi masalah tim ses. Tim sesnya ada enggak yang keliling di kampung itu? Baik tim ses 1, 2, ataupun 3. Yang kedua adalah dari KPU sendiri. Kemudian dari Bawaslu sendiri. Ada enggak yang keliling-keliling? Memberikan sosialisasi ya. Dulu itu waktu saya kecil, mau pemilihan presiden, itu kalau ada warga yang belum ikut datang ke TPS, itu didata, diparani ke rumah. Bahkan dibawain jajan sama KPPS-nya dulu. Nah sekarang ini kayaknya diem-diem aja gitu. Di grup juga nggak ada, ayo noblos, nggak ada. Menurut saya banyak elemen yang harus aktif. Kalau di tingkat partai ya mungkin calegnya harus ngajak.
Nah, tapi ada masalah di masyarakat itu yang dianggap ini adalah money politik gitu ya. Wah, orang duitnya langsung coblos gitu ya. Atau enggak terima tapi coblos yang lain. Iya. Tapi jarang itu. Kalau hati nurani kan, kata miris suruh hati nurani kan. Iya. Kalau orang udah dikasih uang, hati nuraninya milih yang hasil. Iya. Nggak bisa, misalkan apa? Kan balas budi, Pak. Oh, iya, itu kan hati nurani. Iya. Jadi kalau yang satu ada kampanye, jangan terima politik uang gitu. Pilih sesuai hati nurani. Padahal yang sesuai hati nurani itu yang ngasih. Tergantung warnanya. Tergantung warnanya kayak gitu. Kalau warnanya merah tentu akan menggebu-gebu, berangkatnya lebih cepat ke TPS itu. Kembali lagi tadi, jangan sampai golput lah menurut saya. Kalau capres 1 tadi dikatakan Pak Dito ada perubahan, nomor 2 ada keberlanjutan, yang nomor 3 itu ya kayak mirip di prinsip di pesantren itu ya, al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadil aslah. Jadi yang api-api itu bagus-bagus dilanjutkan, yang kira-kira kok tidak bagus direvisi. Ya, itu tengah-tengah. Jadi semua capres itu sesuai dengan latar belakang kita untuk milih. Ada juga yang milih. Jadi gini, tadi ada pertanyaan dari ketiga capres ini mana yang paling rasional tadi ya. Tergantung siapa yang melihat. Kalau kemarin kita lihat dalam penelitian itu, orang yang intelektualnya menengah ke atas, dia akan memilih Anies. Kalau bicara itu kan struktur. Ini pakar yang ngomong ya? Iya, pakar yang ngomong, penelitian gitu ya. Sedangkan kalau orang yang menengah ke bawah, yang suka orang ya ekonomi menang ke bawah lah, itu milih Ganjar. Di tengah-tengah milih Prabowo. Banyak. Jadi menurut saya tergantung siapa yang melihat sudut pandang itu. Nggak bisa misalnya kita di sisi pengusaha, wah ini Pak Rasional nomor 1 nih, atau nomor 2, nomor 3, nggak bisa. Yang memilih subjektif. Mereka. Atau mungkin kata rasional bisa diterjemahkan dengan kata lain tadi. Wah, rasional itu kalau ada duitnya itu rasional. Kalau nggak ada, nggak rasional gitu. Irasional. Bisa gitu misalkan. Itu real di masyarakat. Iya. Nah, lalu kalau real di masyarakat seperti itu, undang-undang pemilu yang sudah ada, aturan yang sudah ada itu artinya kan berseberangan dengan itu. Solusinya gimana? Aturan itu tetap disampaikan. Tetap disampaikan. Karena kan gini, antara teori dan fakta itu kan harus imbang. Teori itu dihasilkan dari fakta. Tapi teori-teori yang ada ini perlu dipublish terus menjadi rem lah. Nggak boleh mana politik, nggak boleh mana politik, terus ngomong gitu. Jangan kita diem. Meskipun realnya kayak gitu. Katanya kan kalau nggak pakai itu nggak jadi kalau caleg gitu. Tapi nyatanya saya, Mas Dito itu nggak pakai itu. Pemilihnya banyak loh. Banyak loh. Di Semarang itu banyak loh teman-teman aktivis ya. Aktivis itu kan, jadi gini. Yang cantik-cantik biasanya. Oh enggak, ada yang ganteng juga kayak Mas Dito itu loh. Jadi saya punya banyak teman caleg kayak Mas Dito dan sebagainya. Karena mungkin kontribusi nyata di masyarakat. Dia sebelum jadi caleg sudah membantu banyak orang, memberikan aspirasi ke atas dengan bagus. Kemudian jejak rekamnya bagus. Itu tanpa apa-apa bisa kepilih. Di Rembang juga ada pemilihan kepala desa atau apa itu tanpa uang. Malah yang ngasih uang 200.000 atau berapa itu nggak terjadi. Itu nyata. Nah menurut saya ke depan itu pemilihan caleg atau apapun lah, meskipun ini diskusinya tentang pilpres ya. Sama pilpres atau pilek? Sama ya. Pemilu lah. Pemilu. Itu calon legislatif itu yang nyalek itu harus punya track record pernah berkontribusi ke masyarakat. Jangan yang punya uang. Jadi kayak saya nggak punya uang ini menyalon angel itu. Nah, udah mau daftar padahal ya? Udah mau daftar. Punya keinginan tapi nggak punya modal. Harusnya orang yang kontribusinya banyak, jelas, nggak pernah bermasalah. Itu syarat utama. Ibarat kita sekolah itu lulusnya itu murni gitu ya. Betul. Nah, ini yang bisa begini ya pemerintah yang buat aturan harus tegas ya gitu. Insya Allah kalau pemerintahnya bagus dengan model-model kayak gitu, itu kan tidak ada istilah balik modal. Hanya istilahnya mungkin balik
kembali sehat karena kan selama kampanye kesel. Terlihat. Iya, Mas Dito muter-muter terus nanti ireng aja. Padahal dulu 2 tahun yang lalu ketemu tuh putih. Putih sekarang. Iya. Oh ya kelihatan kerja ya, Pak. Kelihatan kerja. Iya. Beda sama saya kan orang melihat beda. Kelihatan apa? Tidur. Iya. Gitu. Nanti kalau nyalek agak kering lagi. Paling yang kalah gitu ya. Ya jangan, Pak. Oke. Saya kembali ke Pak Dito. Ya. Selama pemilu ini apa kira-kira peran Kadin untuk masyarakat? Paling tidak minimal memberikan sosialisasi lah. Apa selain itu? Kalau sosialisasi secara langsung sepertinya kami tidak ada program yang langsung tertuju dengan ini, tapi kami di setiap masing-masing bidang itu dengan aktivitasnya masing-masing sih selalu aware menyebar awareness untuk kita tidak abai dengan pemilu karena apapun ya tadi kembali kebijakan publik itu yang kita pakai, yang kita rasakan sehari-hari kan juga produk politik kan gitu. Jadi saya rasa semua teman-teman di Kadin di setiap aktivitasnya selalu aware dan memang perlu diakui kami semua ini dekat sekali dengan politik seperti itu karena langsung bersinggung. Kalau mengawal pemilu yang jujur dan adil bagaimana cara Pak Dito untuk melakukannya? Nah, ini nyambung dengan apa yang tadi disampaikan Mas Sabik bahwa saya meyakini di pemilu 2024 besok ini 14 Februari banyak sekali dari mulai ini ya Pilpres sampai Pileg banyak sekali perubahan. Di Pileg pun saya lihat banyak sekali caleg-caleg muda sekarang usianya di bawah 40 tahun gitu. Yang track recordnya kalau kita mau profiling banyak sekali yang sudah berkontribusi di masyarakat. Jadi bagi saya sih di besok pagi ini teman-teman tuh punya pilihan yang menarik gitu bahwa nama-nama ini adalah nama-nama yang sudah mungkin 5 tahun terakhir banyak kiprahnya di masyarakat terutama buat anak muda nih misal kayak gitu. Jadi alasan-alasan untuk golput itu juga nggak tadi ukurannya transaksional ada uangnya berapa gitu. Orang sudah mulai bisa lihat profil-profil para politisi-politisi yang akan berkompetisi besok pagi. Artinya media sosial itu sangat membantu. Ya, membantu. Baik. Kalau untuk ini Pak, harapan pemilu di 2024 ini dari Kadin sendiri atau secara pribadi Pak Dito atau Pak Sabik, harapannya seperti apa Pak? Kan kita banyak disuguhkan informasi bahwa menjelang pencoblosan ini Prabowo nanti hanya 2 tahun, nanti setelah itu diganti Gibran. Yang akan ada yang bilang gitu kan Pak, ya kan? Terus nanti bakal chaos atau apalah gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan kan. Kita inginnya pemilu berjalan dengan baik-baik saja. Nah, harapannya seperti apa ini Pak Dito dan Pak Sabik? Oke, kalau harapan tentu yang pertama ya berlangsung dengan damai dan adil seperti itu. Jadi kita tidak lagi berangkat ke TPS karena alasan-alasan tadi gitu dengan hati nurani berangkat. Yang kedua tentu karena kami sayang dengan negara gitu biar anggarannya nggak banyak-banyak amat kalau bisa selesai deh gitu. Satu putaran. Siapapun yang jadi ya. Tapi kalau bisa beres cepat lebih baik. Karena anggarannya gede sekali kalau harus berlanjut gitu. Dan tentu tadi harapan yang terakhir yang ketiga banyak sekali isu-isu yang belakangan dilempar, bisa dibilang suhunya panas sekali 2 minggu terakhir, ada isu akan chaos, atau hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi seperti, ini kalau yang menang ini nanti seperti ini. Itu harapan saya masyarakat sudah bisa lebih cerdas dalam memfilter apa yang dia terima gitu. Jadi besok udah deh kita berangkat ke TPS dengan pilihan masing-masing. Syukur-syukur sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing individu, tidak ada masalah, selesai pemilu ya sudah gitu. Kita hormati ya, siapapun yang menang ya. Oke. Pak Sabik sendiri apa harapan untuk pemilu 2020? Setelah pencoblosan ya harapannya clear selesai gitu ya. Siapapun yang menang. Kalau kemarin atau hari ini ramai sebagainya ya itu dinamika lah. Itu yang kalau nggak ada itu, tim ses nggak dapat bayaran. Tugasnya itu. Oh itu tugas dia. Iya. Kalau damai-damai aja, wah ini
Ini bahaya, ini tidak amanah ini Mas. Iya. Menurut saya setelah pencoblosan itu yang perlu benar-benar keamanan super ketat. Jadi jangan sampai, mohon maaf, sampai ada darah mengalir setelah Pilpres. Itu saja. Okay. Kalau dalam pandangan orang-orang yang masyarakat di pesisir misalkan itu, mereka itu nggak melihat media sosial loh. Jadi kan bilang tadi, wah nanti kalau Prabowo kepilih hanya 2 tahun dan sebagainya, dan yang cerita itu kan yang tahu yang punya HP. Iya. Masyarakat bawah itu taunya balione kok dipasangin iki coblos iki. Sing iki kok ayu tak coblos. Sing iki kok ganteng tak coblos. Iya. Ganteng aja nggak cukup kalau nggak punya modal. Iya. Tetap Harus tetap ada modal. Iya. Dan itu keniscayaan kan. Sebenarnya udah dah selesai ini. Baik. Pesan untuk penonton setia Tribun Jateng ini Pak, dari Pak Dito, dari Pak Sabik, terutama untuk mereka yang masih bimbang akan mencoblos atau tidak, apa sih pesan yang ingin Pak Dito dan Pak Sabik sampaikan? Monggo. Jadi, Pak Dito. Untuk para Tribuners, saya bisa berbagi sedikit tadi bahwa jangan sampai kita menggadaikan istilahnya, hal-hal yang akan terjadi 5 tahun ke depan hanya karena kita malas untuk mencari tahu lebih dalam tentang ketiga capres ini gitu. Karena sekali lagi siapapun yang menang pasti mereka ini putra-putra terbaik bangsa. Pastikan sekali lagi kita coba cari informasi lebih dalam, jangan golput, karena produk-produk politik itu adalah apa yang akan kita terima sehari-hari. Jadi akan tidak ada kalimat-kalimat seperti nggak ada efeknya bagi saya, seperti itu lagi. Karena sekali lagi produk politik adalah yang sehari-hari kita pakai seperti itu. Jadi sangat penting untuk memberikan suara Tribuners ke TPS besok pagi. Oke. Pak Sabik mungkin? Kalau masih bimbang tentang ketiga capres ini, lihat di akun Instagramnya tribunjateng.com. Yang kedua, kalau masih bingung lagi profil ketiga capres ini, menurut saya lihat yang dalam hati cocok. Dan pilihlah karena program yang sederhana saja. Jangan muluk-muluk ini visinya kayak gini, gitu. Nggak salah. Ini kemana ya? Karena perdebatan yang ada itu kan gara-gara kita menceritakan visi misi orang lain, yang orang lain nggak kenal dengan kita. Gitu. Milih yang sederhana. Oh, saya pernah ketemu ini, maka saya akan pilih ini. Sederhana saja. Itu yang tidak akan menimbulkan konflik. Maka kan dalam agama itu kan cintailah temanmu, saudaramu sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Sama kita mencintai calon presiden itu jangan berlebihan. Termasuk mengkampanyekan jangan berlebihan. Itu yang menimbulkan konflik. Katanya fanatik itu dekat dengan kebodohannya, Pak. Tidak mesti juga. Fanatik dengan ilmu malah mendapat pintar. Oh iya. Cuma di Indonesia itu satu paket. Sifat dengan subjek itu jadi satu. Contoh misalkan gini, ada program entaskan kemiskinan. Orang malah tidak mengentaskan kemiskinan, ikut memerangi kemiskinannya, juga memerangi orang miskin. Orang ketemu miskin, jauh lah. Kan gitu. Budayanya kan kayak gitu. Realnya. Makanya jangan sampai kita mengatakan perangi kemiskinan, tapi santuni orang miskin. Sayangi orang miskin. Visi misinya gitu. Harusnya. Secara filosofinya kan gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang belum paham dan bimbang siapa capres terbaik, lihat di Tribun Jateng. Oke, mantap. Nggak boleh gestur ya? Boleh gini doang katanya. Boleh gini doang kalau gestur. Oh gini. Iya. Aku mau. Hah? Orang. Lima. Oke. Baik Tribuners, itu ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Pak Dito dan Pak Sabik mengenai pemilu 2024 dan
apa sih yang mesti dilakukan oleh mereka yang sekiranya masih bimbang terhadap pilihannya antara memilih 1, 2, atau 3. Jadi semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Kadin Kota Semarang ini bermanfaat untuk penonton setia Tribun Jateng. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen baik di YouTube atau di media sosial Tribun Jateng, dan saksikan video-video Tribun Forum lainnya di channel Tribun Jateng. Terima kasih dan sekian.